Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 12022226263 dari kelas SI 4605. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pengenalan data mining. Oke, pada slide ini kita bisa melihat gambar seseorang nih yang sedang menggali dan hampir mencapai sebuah berlian yang besar. Nah, gambar ini adalah analogi yang tepat untuk menggambarkan proses dari data mining itu sendiri. Nah, data mining pada dasarnya adalah proses penggalian data dalam jumlah besar untuk menemukan pola-pola atau informasi yang bernilai atau berharga. Nah, sama seperti orang yang menggali tanah ini, untuk menemukan berlian, kita juga harus menggali data untuk menemukan insight yang tersembunyi. Nah, lanjut, mungkin ini ada gambar meme komik yang menggambarkan apa yang ada di benak banyak orang ketika pertama kali mendengar istilah data mining. Nah, bagi orang awam, istilah mining atau penambangan mungkin terdengar sedikit membingungkan. Nah, saat mendengarkan kata mining, yang mungkin terbayang adalah tambang batu bara ataupun emas. Tapi, apa hubungannya sih dengan data? Nah, dalam konteks data mining, kita sebenarnya tuh berbicara tentang menambang informasi dari tumpukan data. Sama seperti menambang emas di dalam tanah, kita harus menggali lebih dalam dari sekedar permukaan untuk menemukan pola atau informasi yang benar-benar berharga. Nah, di komik ini kita melihat bagaimana nih seorang membayangkan proses data mining sebagai penambangan yang secara fisik mencari hasil di antara tumpukan data dan pada akhirnya menemukan sesuatu yang berharga. Dan tentu saja dalam kenyataannya kita tidak perlu nih memakai helm ataupun memakai kapak untuk menambang sebuah data, melainkan menggunakan algoritma, teknik statistik, dan alat analisis untuk memproses data dalam jumlah yang besar. Oke, pada slide ini kita akan membahas apa sih itu data mining berdasarkan pendapat dari beberapa ahli yang saya temukan. Yang pertama, intinya data mining itu adalah proses menemukan pola atau pengetahuan menarik dari sejumlah besar data. Dan data tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, bisa dari database, data warehouse, web, ataupun lain-lain. Nah, proses ini dilakukan untuk menemukan hubungan tersembunyi dalam data yang nantinya itu bisa digunakan. Misalnya untuk membuat prediksi. Lalu ahli lainnya juga menjelaskan bahwa data mining adalah proses ekstraksi informasi yang berguna dari data yang tidak terlihat dengan jelas pada awalnya. Ini sering digunakan dalam bisnis untuk memandu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan terakhir, data mining merupakan proses yang iteratif, artinya dilakukan berulang-ulang kali baik secara otomatis maupun manual hingga hasil yang diinginkan tuh ditemukan. Jadi singkatnya tuh data mining membantu kita untuk menemukan informasi penting yang tersembunyi nih di dalam data besar yang mungkin tidak langsung terlihat oleh manusia. Dan pada slide ini kita akan membahas tentang knowledge discovery in database atau KDD, yaitu proses menemukan pengetahuan dari data yang tersimpan di basis data. KDD ini tuh seringkali juga disebut sebagai data mining. Namun sebenarnya tuh data mining itu hanyalah salah satu langkah di dalam keseluruhan proses dari KDD. Yang pertama ini ada raw data. Proses ini tuh dimulai dari data mentah atau raw data yang berasal dari berbagai sumber seperti database, file, ataupun data transaksi. Lalu yang kedua ada data selection. Langkah selanjutnya adalah pemilihan data atau data selection. Dan di sini kita memilih bagian data yang relevan dan sesuai untuk dianalisis lebih lanjut karena tidak semua data mungkin diperlukan. Lalu yang ketiga ada data cleaning. Setelah data itu terpilih, kita melakukan pembersihan data. Di tahap ini kita tuh membersihkan data dari kesalahan atau ketidakkonsistenan, seperti data yang hilang, duplikasi, ataupun kesalahan input. Lalu yang keempat ada data transformation. Setelah data itu bersih, kita melakukan transformasi data. Data itu diubah menjadi format yang lebih cocok untuk proses analisis. Misalnya bisa menggabungkan kolom ataupun melakukan normalisasi data. Lalu data mining. Nah, disinilah proses data mining terjadi. Data mining itu adalah inti dari knowledge discovery in database ini, di mana kita menggunakan teknik-teknik seperti clustering, klasifikasi, asosiasi, dan lain-lain untuk menemukan pola atau hubungan tersembunyi dalam data. Lalu ada extracted patterns. Nah, hasil dari proses data mining adalah pola-pola yang diekstraksi atau extracted patterns tadi. Pola-pola ini tuh adalah penemuan penting yang dapat memberikan wawasan lebih atau insight baru dari sebuah data. Lalu yang terakhir di sini ada knowledge atau internalization. Tahap terakhir adalah internalisasi di mana pola-pola tersebut tuh diterjemahkan atau dipelajari menjadi sebuah pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemahaman yang lebih baik tentang
fenomena tertentu. Nah, jadi proses KDD ini tuh adalah langkah-langkah yang membantu kita untuk menggali informasi yang berharga dari sebuah data. Data mining itu hanyalah salah satu bagian dari proses ini, tapi sangat penting dalam menemukan pola yang tersembunyi dalam sebuah data. Oke, lanjut. Slide ini menunjukkan bahwa data mining itu adalah bidang yang sangat luas dan juga melibatkan berbagai banyak multidisiplin ilmu. Dan data mining itu tuh tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan gabungan dari beberapa bidang ilmu yang mendukungnya. Berikutnya adalah beberapa disiplin utama yang berkontribusi dalam ilmu data mining. Yang pertama, paling penting itu adalah statistika. Nah, statistika itu berperan dalam data mining dengan memberikan dasar analisis seperti pengujian hipotesis, terus distribusi probabilitas, dan metode inferensi yang penting untuk memahami pola dalam sebuah data. Lalu ada database system atau sistem basis data. Karena data mining itu berhubungan erat nih dengan pengolahan data dalam skala yang besar. Sistem basis data diperlukan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Lalu ada machine learning. Nah, pembelajaran mesin adalah inti dari data mining, di mana algoritma-algoritma digunakan untuk mengajarkan sistem komputer mengenali pola dan membuat prediksi dari data. Lalu ada artificial intelligence atau AI. Nah, AI ini membantu data mining dalam membangun model yang tentunya itu lebih cerdas dan juga lebih adaptif. Dengan kecerdasan buatan, model itu dapat ditingkatkan untuk mendeteksi pola yang lebih kompleks. Lalu ada information retrieval. Nah, pencarian informasi membantu dalam mengambil data yang relevan dalam sejumlah besar data, sehingga proses analisis itu dapat lebih fokus dan efisien. Lalu ada pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, ini tuh adalah disiplin yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tren dari data, baik dalam bentuk teks, gambar, atau sinyal lainnya. Dan data mining seringkali menggunakan teknik pengenalan pola untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan sebuah data. Lalu ada high performance computing. Dan komputasi berperforma tinggi ini itu penting karena proses data mining itu biasanya membutuhkan daya komputasi yang besar, terutama yang menangani dataset dalam jumlah besar atau bisa disebut big data. Lalu yang terakhir ada data visualization atau visualisasi data. Nah, setelah pola ditemukan, hasilnya tuh harus dipresentasikan dengan cara tuh yang mudah dipahami oleh semua orang. Nah, visualisasi data ini tuh memungkinkan kita untuk melihat hasil mining dalam bentuk grafik atau diagram yang lebih intuitif. Oke, sekarang kita akan bahas tentang evolusi data mining yang cukup panjang ya dari sisi DBMS dan juga AI. Nah, data mining ini tuh sebenarnya adalah hasil dari proses panjang evolusi teknologi informasi. Yang pertama mungkin ada awal mula pengumpulan data dan pembuatan database dari tahun 1960-an dan sebelumnya. Nah, di masa ini tuh teknologi itu masih sangat sederhana. Bayangin nih, data tuh masih disimpan dalam file-file terpisah dan aksesnya tuh juga cukup terbatas. Kita belum bisa nih mengenal yang namanya database modern. Namun justru disinilah awal dari fondasi terbentuk. Itu adalah pengumpulan data. Lalu juga seiring waktu, teknologi ini tuh berkembang menjadi sistem manajemen data yang lebih baik. Dan disinilah era di mana data mulai disimpan secara lebih terorganisir meskipun masih jauh dari kemampuan analitik yang kita miliki sekarang ini. Lalu yang kedua di sini ada lahirnya sistem manajemen database pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Nah, sistem manajemen database atau bisa disebut DBMS ini hadir. Kita mungkin pernah mendengar istilah database relasional. Nah, disinilah sistem itu lahir dengan adanya bahasa SQL atau Structure Query Language. Data yang tersimpan dalam tabel-tabel bisa diakses dengan mudah. Bayangin, ini tuh seperti sebuah revolusi yang besar. Dan juga dari revolusi ini, bisnis tuh mulai bisa menyimpan dan mengelola data mereka dengan lebih efisien. Dan data transaksi itu juga mulai bisa mengalir dalam skala yang besar melalui sistem yang disebut Online Transaction Processing atau OLTP. Namun meskipun data itu sudah tersimpan rapi, kita belum sampai pada tahap analisis data secara mendalam. Lalu di sini ada sistem database lanjutan atau advance. Nah, ini tuh adalah hasil adaptasi dengan perkembangan itu tahun 1980 sampai sekarang. Nah, ketika dunia bisnis tuh semakin menuntut lebih maju lagi, nah otomatis sistem database itu juga harus beradaptasi. Nah, model-model database yang lebih kompleks tuh mulai bermunculan seperti object oriented dan extended relational database. Bayangin, ini data tuh tidak hanya berupa teks,
tapi juga bisa berupa gambar, video, bahkan data spasial dan temporal atau waktu. Nah, sistem ini memungkinkan integrasi data yang sangat luas, bahkan untuk skala besar yang kita kenal sebagai big data. Lalu yang ke lanjut ada analisis data. Nah, di sini tuh dimulai era data mining. Itu adalah akhir 1980 sampai sekarang. Nah, ini merupakan titik yang penting dalam evolusi teknologi data, yaitu adalah analisis data. Dengan banyaknya data yang tersimpan, muncul kebutuhan nih untuk menggalinya lebih dalam. Nah, teknologi data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processing mulai berkembang, memberikan kemampuan untuk melihat data dari berbagai dimensi. Tapi manusia tuh membutuhkan lebih dari itu. Inilah saatnya data mining itu hadir sebagai peran utama. Nah, dengan data mining itu kita itu tidak hanya menelusuri sebuah data, tapi kita juga mulai menggali pola tersembunyi yang bisa memberikan wawasan baru atau insight baru. Metode seperti klasifikasi, clustering, lalu juga ada deteksi anomali menjadi alat utama dalam analisis data. Namun, ada satu komponen penting yang mendorong analisis ini ke level yang lebih tinggi, yaitu adalah AI atau kecerdasan buatan. Sekarang kita akan berbicara tentang evolusi AI. Nah, pada awalnya AI itu mungkin terdengar seperti sesuatu dari film science fiction atau sci-fi. Namun sebenarnya tuh AI itu telah ada sejak lama. Meskipun pada tahap awal tuh hanya berupa sistem pakar yang menggunakan aturan-aturan yang dirancang oleh manusia. Nah, AI itu pada tahun 1980-an hingga 1990-an dari sistem pakar ke machine learning. Nah, pada era ini AI mulai beralih nih dari sistem pakar yang statis tuh menuju model yang lebih dinamis atau bisa disebut dengan machine learning. Sistem ini tuh tidak lagi harus diberi aturan eksplisit, melainkan sistemnya itu mampu belajar sendiri dari data. Dan kita bisa membayangkan kita tuh memiliki sebuah asisten pintar yang terus belajar dari sebuah pola-pola yang ditemukan dalam data untuk membuat sebuah keputusan atau prediksi. Nah, hal ini tuh menjadi sebuah pintu atau jembatan bagi analisis otomatis yang jauh lebih akurat dan efisien. Lalu pada tahun 2000-an hingga sekarang ada terjadi ledakan AI dan data mining. Saat memasuki abad 21, AI itu semakin terintegrasi dengan data mining. Metode deep learning dan neural networks menjadi sumber dari teknologi AI modern. Jika sebelumnya tuh kita hanya mampu menganalisis data dalam skala terbatas, sekarang dengan AI dan big data kita bisa menganalisis data dalam skala yang jauh lebih besar dan tentunya juga lebih kompleks. Oke, lanjut ada metode dan algoritma dalam data mining. Yang pertama di sini ada correlation. Korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar dari -1 hingga 1 dengan interpretasi sebagai berikut. Korelasi positif itu ketika satu variabel naik, variabel lain itu juga naik. Nilai korelasinya tuh mendekati +1. Contohnya tuh ketika kenaikan suhu biasanya tuh diikuti dengan peningkatan penjualan es krim. Lalu ada korelasi negatif. Itu adalah ketika satu variabel naik, tapi variabel lainnya tuh turun. Nilai korelasinya tuh mendekati -1. Contohnya peningkatan olahraga mungkin berkorelasi negatif dengan berat badan. Lalu ada korelasi 0 atau zero. Nah, ini tuh tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Nilai korelasinya tuh mendekati 0. Contohnya tuh jumlah kopi yang diminum dan skor tes matematika mungkin tuh tidak saling terkait. Dan di sini ada teknik-teknik dari korelasi. Yang pertama ada Pearson correlation, yang di mana tuh mengukur hubungan linear antara dua variabel dengan asumsi data bersifat kontinu dan distribusi normal. Lalu ada Spearman rank correlation, itu tuh mengukur korelasi antara dua variabel berdasarkan peringkatnya, cocok untuk data ordinal ataupun tidak linear. Dan di sini ada contoh dalam dunia marketing. Korelasi itu berguna pada perusahaan mungkin ingin mengetahui apakah tuh ada hubungan nih antar jumlah iklan yang ditampilkan dan juga adanya peningkatan penjualan. Nah, dengan menggunakan korelasi ini, perusahaan tuh dapat menentukan nih apakah iklan itu berdampak positif terhadap penjualan yang dilakukan. Lanjut, ada teknik clustering. Clustering adalah teknik dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan data ke dalam grup berdasarkan kemiripan antar data. Tujuannya adalah agar data dalam satu grup tuh memiliki kesamaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan data di grup lain. Dan teknik clustering yang populer yang pertama tuh ada K-means clustering.
K-means itu adalah salah satu model clustering yang membagi data ke dalam K-group berdasarkan jarak terdekat ke sentroid atau titik pusatnya dari setiap grup. Dan contohnya tuh dalam bisnis marketing, clustering itu digunakan kebanyakan ya untuk segmentasi pelanggan. Perusahaan tuh dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka, sehingga tuh mereka bisa membuat kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran gitu. Lanjut ada regresi, adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel tergantung dependent variable berdasarkan nilai satu atau lebih variabel bebas atau independent variable. Tujuannya adalah untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan mengestimasi nilai variabel tergantung. Nah, di sini ada teknik regresi yang populer. Yang pertama ada linear regression, di mana tuh metode ini mencari garis lurus yang terbaik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel bebas dan variabel tergantung. Persamaan yang dihasilkan berbentuk Y sama dengan MX plus B, di mana M adalah kemiringan garis dan B adalah intercept. Lalu yang kedua ada polynomial regression. Nah, ini tuh memperluas lagi fungsi dari linear regression dengan menambahkan pangkat dari variabel bebas. Ini berguna untuk menangkap hubungan yang lebih kompleks dan non-linear antar variabel. Lalu ada range regression. Nah, metode ini tuh merupakan bentuk dari linear regression yang menambahkan penalti untuk kompleksitas model atau regularization. Nah, ini tuh membantu mengurangi overfitting dengan menambahkan nilai kuadrat dari koefisien ke dalam fungsi biaya. Contohnya tuh mungkin kebanyakan dipakai pada industri properti atau real estate, di mana tuh agen real estate tuh menggunakan metode regresi untuk memperkirakan nih harga rumah berdasarkan luas tanah, lokasi, jumlah kamar mandi, terus banyaknya kamar tidur, dan lain-lain. Lanjut ada klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik dalam analisis data yang digunakan untuk memprediksi kategori dari objek berdasarkan atribut-atribut yang dimilikinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan. Nah, teknik klasifikasi populer yang pertama mungkin ada decision tree. Nah, metode ini tuh menggunakan struktur semacam pohon untuk membuat keputusan berdasarkan atribut. Setiap node dalam pohon mewakili atribut dan setiap cabang mewakili keputusan atau hasil berdasarkan nilai atribut tersebut. Lalu yang kedua ada naive Bayes. Metode ini tuh berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antara atribut. Naive Bayes efektif untuk klasifikasi teks dan masalah klasifikasi lainnya, serta cepat dalam pelatihan dan prediksi. Lalu ada support vector machine atau SVM. Nah, SVM ini mencari hyperlink optimal yang memisahkan data ke dalam dua kelas. Metode ini tuh efektif dalam menangani data dengan dimensi tinggi dan dapat digunakan untuk klasifikasi nonlinear dengan menggunakan kernel. Dan contohnya tuh ada banyak, misalnya kayak di dalam Gmail gitu atau email filtering, biasanya tuh klasifikasi itu digunakan untuk menentukan apakah foto email nih adalah spam ataupun bukan spam gitu. Lalu yang kedua ada di industri perbankan. Nah, klasifikasi ini digunakan untuk menentukan nih apakah seseorang calon peminjam layak mendapatkan pinjaman. Itu ada kelas layak dan tidak layak. Nah, algoritma klasifikasi itu bisa memprediksi nih apakah seseorang akan mampu membayar pinjaman berdasarkan atribut seperti pendapatan dan juga riwayat kredit mereka. Lalu ada time series analysis, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang direkam sepanjang waktu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perilaku dalam data untuk membuat prediksi di masa depan. Untuk contohnya tuh ada ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average dan Exponential Smoothing dan lain-lain. Contohnya tuh di sini ada perusahaan retail tuh menganalisis data penjualan bulanan untuk memprediksi permintaan produk di masa depan dan juga mereka dapat mengoptimalkan inventaris mereka. Lalu ada perusahaan listrik menggunakan analisis time series analysis nih untuk memprediksi permintaan listrik berdasarkan pola penggunaan masa lalu yang tercatat setiap hari. Oke, yang terakhir ada association atau asosiasi, adalah teknik dalam analisis data yang digunakan untuk menemukan aturan atau pola antar variabel yang sering muncul bersama dalam suatu dataset.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara item dan atribut. Contoh teknika tuh yang populer mungkin ada a priori algorithm, lalu ada FP growth, terus juga dan lain-lain. Contohnya mungkin di supermarket biasanya tuh asosiasi tuh dapat menemukan bahwa pembeli yang biasanya sering membeli roti, sering juga membeli sebuah selai ataupun membeli sebuah mentega. Nah, informasi ini tuh bisa digunakan untuk menata rak produk atau membuat penawaran promosi khusus untuk produk-produk yang terkait ini. Oke, di sini ada data mining dalam bisnis intelligence. Lanjut ada manfaat data mining dalam bisnis intelligence. Namun sebelumnya apa sih itu bisnis intelligence? Nah, bisnis intelligence atau BI adalah proses pengumpulan, analisis, dan presentasi data bisnis yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam sebuah organisasi atau bisnis. Nah, BI ini biasanya membantu bisnis memahami kinerja mereka, terus juga bisa memprediksi tren, dan juga membuat keputusan yang lebih informatif melalui pengolahan data historis dan juga real time. Nah, sistem BI ini mengintegrasi alat analisis, pelaporan, terus juga visualisasi data yang memungkinkan pengguna bisnis untuk mengakses informasi penting dengan cepat. Nah, manfaatnya cukup banyak. Di sini saya merangkum menjadi 6. Yang pertama, menyediakan wawasan untuk pengambil keputusan. Salah satu manfaat utama data mining dalam BI adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam yang mencukup yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan menggunakan teknik seperti prediksi dan klasifikasi, data mining memungkinkan perusahaan untuk memahami pola perilaku pelanggan, tren pasar, dan juga performa produk. Misalnya dalam industri retail, data mining itu dapat digunakan untuk menganalisis riwayat pembelian pelanggan yang membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan produk sesuai dengan preferensi konsumen. Nah, BI ini juga memfasilitasi penyajian wawasan dalam bentuk dashboard yang interaktif yang memungkinkan pengambilan keputusan secara real time. Lalu yang kedua, ada pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Data mining memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan operasional mereka melalui analisis data yang lebih efisien. Dengan menggunakan teknik analisis multidimensi, perusahaan retail itu dapat menganalisis penjualan berdasarkan waktu, produk, dan lokasi. Hal ini tuh membantu dalam pengelolaan persediaan, perencanaan kampanye marketing atau pemasaran, dan perbaikan layanan pelanggan. BI juga menyediakan alat visualisasi yang memungkinkan manajer untuk dengan cepat mengevaluasi efektivitas kampanye penjualan dan menganalisis pengaruh diskon atau promosi terhadap penjualan sehingga mengurangi biaya dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan dan retensi. Melalui teknik customer segmentation dan analisis pola pembelian, perusahaan itu dapat memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka. Dengan mempersonalisasi penawaran dan kampanye pemasaran berdasarkan data ini, perusahaan itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas yang lebih kuat. Dalam e-commerce misalnya, data mining itu dapat mengidentifikasi barang yang mungkin disukai pelanggan berdasarkan riwayat pembelian mereka yang memungkinkan perusahaan memberikan rekomendasi produk yang relevan. BI juga mendukung dengan menyediakan alat analisis yang mendalam untuk memahami interaksi pelanggan sehingga memfasilitasi pengembangan program loyalitas yang lebih efektif. Lalu yang keempat, ada analisis risiko dan pencegahan penipuan dalam sektor keuangan. Data mining digunakan untuk menganalisis pola transaksi guna mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan penipuan. Selain itu, analisis data dapat membantu bank dan lembaga keuangan untuk mengevaluasi nih kesehatan ekonomi nasabah mereka, memungkinkan keputusan yang lebih baik terkait pemberian kredit atau investasi. Dengan menerapkan teknik prediksi pada data keuangan, perusahaan itu dapat memperkirakan risiko dan mengambil langkah preventif untuk melindungi aset mereka. BI juga berperan penting dalam menampilkan laporan risiko dan performa investasi dalam format yang mudah dipahami sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasional. Lalu yang kelima ada identifikasi peluang pasar baru. Dengan menganalisis data, tren pasar dan perilaku konsumen, BI dan data mining dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang pasar baru. Analisis kompetitif dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan pesaing, sehingga perusahaan itu dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk memasuki pasar baru. Melalui visualisasi data dan analisis historis, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan dalam permintaan dan menyesuaikan produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang.
Lalu yang terakhir, yang keenam, peningkatan kinerja tim dan kolaborasi. BI juga mendukung peningkatan kinerja tim dengan menyediakan akses yang mudah ke data dan analisis yang relevan. Dengan alat BI, tim dapat berkolaborasi lebih baik dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang sama. Ini menciptakan budaya berbasis data dalam organisasi di mana setiap anggota tim dapat berkontribusi pada perbaikan proses dan inovasi berdasarkan wawasan yang dihasilkan dari analisis data. Oke, yang terakhir di sini ada contoh penggunaan data mining pada business intelligence. Yang pertama ada PT Petrosi Tbk. PT Petrosi Tbk memanfaatkan teknologi digital dan data mining untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan dalam manajemen proyek dan operasi tambang mereka. Dengan menerapkan solusi digital, perusahaan ini dapat mengoptimalkan proses dari eksplorasi hingga penutupan tambang. Data mining membantu mereka menganalisis data geospasial, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan lainnya untuk merencanakan operasi tambang yang lebih efisien. Hal ini itu tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga meminimalkan dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada Gojek. Nah, Gojek ini sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi dan berbagai layanan lainnya menggunakan data mining untuk menganalisis nih pola perjalanan pengguna dan mengoptimalkan rute. Dengan menganalisis data perjalanan, Gojek dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisien layanan. Selain itu, mereka juga menerapkan teknik data mining untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dalam transaksi yang penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan keamanan finansial. Lalu yang ketiga ada Bank Mandiri. Bank Mandiri itu menerapkan data mining untuk menganalisis data transaksi nasabah dan mendeteksi analisis yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan teknik analisis, bank ini tuh dapat mengidentifikasi pola yang menunjukkan potensi penipuan sehingga dapat mengambil tindakan preventif dengan cepat. Selain itu, mereka juga menggunakan data mining untuk menilai risiko kredit atau credit risk nasabah, membantu dalam mengambil keputusan pemberian kredit yang lebih baik dan meminimalkan kerugian akibat pinjaman bermasalah. Lalu yang keempat ada Tokopedia. Tokopedia menggunakan data mining untuk memahami perilaku belanja pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Dengan menganalisis data transaksi dan interaksi pengguna, Tokopedia dapat mengidentifikasi tren pasar dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Dan data mining juga memungkinkan Tokopedia untuk melakukan segmentasi pelanggan sehingga mereka dapat menyesuaikan penawaran dan promosi berdasarkan preferensi yang spesifik. Ini membantu meningkatkan konversi penjualan dan mengurangi tingkat churn atau pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Yang terakhir, yang kelima, ada Telkom Indonesia. Nah, Telkom Indonesia ini sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia menggunakan data mining untuk menganalisis data pelanggan dan meningkatkan layanan mereka. Dengan memanfaatkan analisis prediktif, Telkom itu dapat memprediksi pelanggan yang beresiko berhenti atau berlangganan atau churn tadi dan menawarkan insentif untuk mempertahankan mereka. Selain itu, mereka juga menganalisis data penggunaan layanan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mengembangkan produk yang lebih sesuai, meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Oke, berikut merupakan referensi paperbook maupun jurnal yang saya gunakan dalam membuat materi PPT ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.